Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Vaksin COVID-19 yang sangat dinantikan tidak perlu halal untuk diberikan di Malaysia, kata Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nur Isam Abdullah. Menghilangkan kekhawatiran di kalangan muslim setempat tentang suntikan yang mengandung zat yang dilarang oleh Islam. Kalau bisa sertifikasi halal itu lebih baik. Tapi kita tidak mendaftarkan obat berdasarkan status halal atau tidak. Kita juga mendaftarkan obat non-halal, ujarnya kepada The Straits Times kemarin. Kekhawatiran apakah vaksin COVID-19 diizinkan untuk digunakan oleh umat Islam telah muncul ketika Malaysia menandatangani kesepakatan dengan produsen untuk mendapatkan pengiriman. Komite Muzakarah Khusus Dewan Nasional Urusan Islam Malaysia bertemu Kamis lalu untuk membahas apakah vaksin dapat diberikan kepada Muslim. Menteri Agama Zulkifli Muhammad Al-Bakri kemudian mengatakan keputusan itu akan diumumkan setelah diserahkan kepada Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah yang mengawasi masalah agama untuk mendapatkan persetujuannya. Perusahaan farmasi Malaysia Pharmaniaga mengatakan berencana membangun fasilitas vaksin halal pertama di dunia pada tahun 2022. Bulan lalu, Malaysia menandatangani kesepakatan dengan Pfizer untuk memasok 12,8 juta dosis vaksin untuk 20% populasi dan perjanjian dengan fasilitas COVAX untuk mencakup 10% lagi. Negara itu juga mendapatkan vaksin dari Cina yang telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang status kehalalannya. Kalaupun ada bahan yang tidak boleh, proses transformasi kimiawi akan membuatnya bersih dan halal, kata Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin dalam postingan Facebook usai menghadiri rapat Komite Muzakarah pekan lalu. Malaysia mencatat 959 kasus harian baru dan 5 kematian kemarin. Ini membuat penghitungan kasus yang dikonfirmasi menjadi 76.265, sementara kematian mencapai 393. Sementara itu, pihak berwenang di Indonesia telah menyelesaikan studi tentang status halal dari vaksin potensial yang sedang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan pada hari Senin bahwa ulama Indonesia akan segera mengeluarkan status fatwa atau keputusan Islam, seperti dilaporkan oleh Antara News. Malaysia berusaha meredakan kekhawatiran atas pasokan vaksin COVID-19. Muhadjir juga yang merupakan tokoh terkemuka di organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu, yaitu Muhammadiyah, menyebut pandemi itu sebagai krisis kesehatan yang mengancam jiwa, sehingga obat atau vaksin tanpa sertifikasi halal dapat digunakan untuk menghindari kematian bila vaksin atau obat halal belum ditemukan. Dijelaskannya dalam aturan Islam, vaksin COVID-19 termasuk dalam kategori darurat. Artinya semua vaksin non-halal dapat digunakan pada saat krisis untuk menangani situasi darurat. Wakil Presiden dan ulama senior Ma'ruf Amin memberikan pernyataan serupa pada bulan Oktober. Dia mengatakan bahwa vaksin yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak harus halal. Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan pernyataan Ma'ruf dapat datang dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas kemajuan vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac dalam kemitraan dengan perusahaan farmasi milik negara yaitu Bio Farma. Wakil Presiden menjelaskan hal yang penting, jika vaksin itu halal maka itu bagus, tidak ada masalah. Tapi jika tidak halal itu juga tidak menjadi masalah, kata Mas Duki dalam pernyataan pada tanggal 2 Oktober. Karena ini adalah keadaan darurat, tidak apa-apa menggunakan vaksin non halal. COVID-19 kasus di Indonesia naik menjadi 6.058 dalam satu hari menjadi 592.900 kemarin dengan 171 kematian baru sehingga jumlah kematian mencapai 18.171 kasus. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.